Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Meliani, berasal dari kelas 92, nomor absen 19. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 9 semester 1 bab 1, yaitu Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Untuk yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang masa pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Yang dimana pada masa tersebut banyak terjadi pemberontakan, di antaranya ada pemberontakan PKI Madiun 18 September yang dipimpin oleh musuh. Pemberontakan PKI Madiun bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Yang kedua, ada Angkatan Ratu Adil atau biasa disebut dengan APRA yang dipimpin oleh Kapten Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1945. Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Dan Westerling juga bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Ketiga, ada pemberontakan DII-TII yang dipimpin oleh Sukarmardian Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang terakhir adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang biasa disingkat dengan RMS, yang dipimpin oleh Christian Robert Stephenson Mokil pada tanggal 25 April 1950, bertujuan membentuk negara sendiri, yaitu wilayah Maluku Selatan. Untuk masa yang kedua adalah masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada masa ini ada terjadi periode demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Di periode demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat pada pemimpin negara. Nah, ada alasan nih kenapa dicap demokrasi terpimpin. Jadi, demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno dengan alasan. Ada 3 alasan. Yang pertama, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Yang ketiga, kegagalan Badan Konstituante dalam menjalankan fungsinya untuk menyusun UUD. Untuk masa yang ketiga adalah masa Orde Baru. Jadi menurut TAPS MPRS nomor 9 tahun 1966, menegaskan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Jatuhnya Presiden Soekarno, berakhirlah masa Orde Lama yang digantikan Orde Baru. Dan tentunya pada Orde Baru ini pasti ada penyimpangan, di antaranya penyelenggaraan ekonomi tidak berkeadilan dimonopoli oleh sekelompok orang yang bersifat sentralistik sehingga terjadinya jurang pemisah antara pusat dan daerah. Yang kedua, kebebasan berpolitik dibatasi dengan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Untuk masa yang keempat atau masa yang terakhir, masa reformasi. Nah, pada masa ini, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pancasila tidak lagi berhadapan dengan pemberontakan, tetapi pergeseran nilai akibat dari kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi, dan kemajuan teknologi komunikasi semakin canggih. Tantangan di satu sisi kebebasan yang memunculkan kreativitas, namun di sisi lain menimbulkan efek negatif